di dalam salah satu hadis, Dok. Abot iki. Enggak, Dok, ringan. Cuman jawabannya enggak tahu ntar. Nabi Muhammad itu pernah berkata, yang ini kemudian ceritakan oleh Imam Bukhari, bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditanggungkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah. Jadi hendaklah ia bersilaturahmi. Pertanyaan saya, Dok, secara teknologi kedokteran tadi atau dalam bidang yang hari ini Dr. Yu Hasan tekuni, cara menjelaskan informasi ini secara ilmiah itu bagaimana, Dok? Kira-kira itu pertama. Itu pertama, Dok. Saya ingin mengutip berita tentang kematian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kematian itu bukan berarti kehidupan tidak ada. Ada tetapi berubah wujud dalam bentuk yang lain. Dalam riwayat cerita yang banyak kita dengar, Dok, bahwa ketika orang disiksa di neraka, itu konon menurut cerita yang ada bahwa daging, tulang, kulitnya hancur, dibangkitkan dengan kondisi seperti semula, lantas menerima siksaan yang sama, nggak tahu itu berapa miliar tahun atau kita nggak paham, Dok. Pertanyaan saya bahwa apakah kehidupan baru pasca kematian itu ini juga berangkat satu paket dengan apa itu yang disebut sebagai kesadaran. Kenapa saya bertanya tentang sudut pandang kesadaran dalam kehidupan pasca kematian itu, karena menurut pemikiran dangkal saya, Dok, mana mungkin ceritanya orang yang tidak punya kesadaran lantas dia bisa merasakan sakit. Nggak tahu ya secara medis penjelasannya bagaimana, bahwa konon katanya di lapisan bawah kulit itu ada sel, ada saraf dan seterusnya yang bisa merasakan sentuhan, gesekan atau rangsangan lah ya. Kenapa, Mas? Rangsangan kok kayak langsung. Jadi itu, Dok, menurut saya agak tidak masuk akal ketika peristiwa itu tidak diiringi dengan apa yang disebut sebagai kesadaran. Karena orang bisa merasakan sesuatu itu karena dia sadar. Dia bisa merasakan nikmatnya kopi, itu karena dia sadar bahwa kopi itu memiliki rasa, memiliki unsur ini dan itu dan lain sebagainya. Karena memang ada keyakinan yang terbentuk dari kesadaran itu. Singkat kata bahwa apakah benar kehidupan pasca kematian itu diiringi beserta dengan apa yang disebut sebagai kesadaran. Mungkin itu, Dok, pertanyaan kedua saya. Yang pertama tadi itu pertanyaannya itu bagaimana menjelaskan hadis Rasul sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Biarkan yang tidak ilmiah tetap tidak ilmiah. Lu pengetahuan itu ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan yang tidak ilmiah. Lu dua-duanya penting, lo penting gitu ya kan. Kalau kita mau menikmati Marvel nggak usah lah ilmiah-ilmiahan gitu ya. Saya itu kalau nonton bioskop, tahu, saya itu beli 5 tiket. Karena 2 sebelah saya dan 2 saya kosongin. Karena sepanjang film itu saya ngomel. Wah, nggak masuk akal gitu. Lo itu beneran itu. Iya. Tae gitu ya gitu kan. Ya, tapi saya menikmati ya begitu ya. Yang namanya misalnya ya, yang namanya mutan itu ya setiap saat, setiap kali sel kita membelah terjadi mutasi. Tapi yo gak terus metu suwiwine ngono rek, ngono ya. Moro wong dadi kura-kura ninja. Ngono ya gak ono gitu ya. Tapi ya dinikmati, enggak apa-apa. Biarkan yang tidak ilmiah tetap tidak ilmiah gitu ya. Jadi ya Nabi Rasul ndak ilmiah kok diilmiah-ilmiah yo lapo gitu ya. Karena apakah yang tidak ilmiah itu penting dalam kehidupan kita? Ratusan tahun kita nggak ilmiah. Pengetahuan yang kita dapat selama ribuan tahun adalah pengetahuan yang tidak ilmiah.
sumber pengetahuan itu ada sumber pengetahuan ilmiah, ada sumber pengetahuan yang tidak ilmiah. Bayangin aja, 14.000 tahun yang lalu, pada saat kita mencari pengetahuan, sumber pengetahuan itu apa? Kepala suku, dukun, ahli agama. Ini orang-orang yang paling anti bilang enggak tahu. Sampean tanya apa? Dijawab meskipun ngawur. Sumbernya tidak ilmiah gitu. Kepala suku ditanya, ini dunia dulu terjadinya gimana? Oh dulu itu ya, tinggal Semar sama Togok. Loh ya, mulai ngarang. Loh ini adalah orang Jawa itu. Asal mula kehidupan ini Semar sama Togok. Semua wayang-wayang sudah mati semua. Tinggal Semar sama Togok. Mereka bunuh-bunuhan nggak bisa. Naik ke puncak Gunung Mahameru. Rangkulan gelundung bareng dari di bawah dadi ndok. Loh ya. Loh itu asal mula kehidupan. Menurut orang Jawa. Ya toh. Itu. Menurut orang Maori. Beda lagi. Dulu ada kadal raksasa. Loh gitu. Ini adalah pengetahuan yang tidak ilmiah itu. Tapi itu dipegang orang. Lah, perkara tadi ya, ini tadi disampaikan oleh Mas Abrang itu, semut misalnya. Loh, semut sama manusia ya beda memang gitu ya. Lah kita mau niru semut, ya berangkang ngono. Beda. Ada yang namanya kecerdasan terdistribusi atau kecerdasan bergerombol atau yang namanya swarm intelligence. Setiap individu, setiap spesies, swarm intelligence-nya itu berbeda. Gitu. Manusia tidak dirancang untuk ngumpul banyak, gini nggak dirancang. Gitu. Kalau ada apa-apa, ini bahaya ini. Gitu. Semut itu, kalau dia itu baris, di bosah-basih itu, dalam waktu pendek dia akan baris lagi. Kenapa? Ya itu secara biologi semut dirancang untuk seperti itu. Manusia ini, kalau bergerombol gini terus kemudian kecerdasan terdistribusinya itu dirusak. Bukan hanya bubar, cenderung saling menyakiti dan membunuh. Kalau di gedung bioskop ada kebakaran gitu. Matinya bukan karena terbakar, karena saling injek. Itu di Malang terjadi seperti itu, saling injek. Mereka saling membunuh tanpa disadari. Makanya untuk menghindari yang seperti itu diajari kalau ada apa-apa ikuti ya tanda ini. Di pesawat aja ada. Ini kalau ada apa-apa ngikuti tanda garis ini. Lah tapi kalau kita tidak dibiasakan untuk ngikuti tanda, ya tetap saling bunuh itu ya. Itu perbedaannya. Tadi kalau kita itu berbicara mengenai apa tadi yang satunya itu? Imam Ghazali tadi ya itu. Gini loh, kesadaran itu tidak seperti yang digambarkan. Memang ya, gini. Ini ngomong sains ya. Ilmu pengetahuan ilmiah loh ya, itu. Biologi loh ya. Nyawa itu enggak ada. Menurut biologi, kalau ilmu yang lain ya terserah gitu loh ya. Ini kan ngomong biologi ya. Kalau menurut biologi, nyawa itu tidak ada. Enggak ada. Makanya teori evolusi itu menyakitkan perasaanmu. Itu mengambil milikmu yang paling berharga apa? Nyawa. Itu. Jadi kalau kita belajar biologi modern, kedokteran tadi itu, kedokteran ini, memang kedokteran itu bukan sains. Kedokteran itu adalah teknologi, digunakan untuk kepentingan manusia. Sekarang itu kedokteran berpegang pada biologi gitu ya. Dari biologi modern loh ya. Kalau biologi nggak modern nggak apa-apa gitu ya. Bahwa nyawa itu tidak ada. Yo. Jadi gimana? Enggak ono anjen gitu ya. Jadi kalau biologi, kesadaran apa? Kita ngomong kesadaran nyawa. Dalam biologi, nyawa itu tidak ada. Jadi kalau kita ngomong nanti setelah mati apa? Dalam biologi, ya selesai. Biologi loh ya. Loh iya gitu. Saya sendiri itu pernah dikatakan, kamu kalau mati mau diapain? Lah terserah yang hidup gitu. Kok terserah yang hidup? Iya, terserah yang hidup mau dimakan macan, mau dimakan asu, enggak apa-apa. Orang saya kalau enggak dimakan anjing ya dimakan bakteri gitu. Biologi ini
setelah eranya Darwin itu memang mengambil milik manusia yang paling berharga. Apa? Nyawa itu. Padahal ya teori evolusi Darwin itu sederhana itu. Yang fit dengan seleksi alam yang bertahan gitu. Itu sederhana, itu tidak mengancam yang namanya doktrin agama itu tidak terancam. Justru yang namanya mekanika kuantum, relativitas umum dan khusus itu mengancam itu. Loh iya itu. Kalau menurut mekanika kuantum ya, ini kemungkinan ini ada ribuan massa Planck yang ada di alam yang sana. Alam, loh iya ribuan. Terus sifatnya beda, kelakuannya ya beda. Gitu. Dan nanti itu yang dihitung amalannya yang mana? Loh ya itu, ini mengancam. Menurut yang namanya relativitas umum dan khusus itu, waktu itu relatif, waktu yang relatif. Itu mengancam ini. Orang kalau kita beragama itu segala-segalanya itu berhubung dengan waktu kok. Sholat 5 kali, waktu. Puasa ada waktunya itu ya. Minggu-minggu ke gereja, waktu juga itu. Ini mengancam. Tapi yang namanya teori evolusi Darwin itu tidak mengancam doktrin agama, hanya itu mengambil milikmu yang paling berharga. Apa? Nyawa itu. Makanya nggak enak itu. Hanya saja, ya tadi sekali lagi kalau kita berbicara mengenai yang ilmiah, biarkan yang tidak ilmiah tetap tidak ilmiah. Nggak usah dicari pembenarannya. Karena yang gini loh, ilmu pengetahuan ilmiah ini berkembang terus. Ya. Kalau kita mencari pembenaran ilmiah atas yang tidak ilmiah, nanti yang sekarang ini salah, kita repot cari lagi. Ya, jadi saya tidak pernah mencoba mencari pembenaran ilmiah terhadap apa yang saya yakini. Kalau saya yakini enggak ilmiah, enggak apa-apa. Orang saya enggak perlu kok gitu ya. Ngarang, enggak apa-apa lah ngarang gitu ya. Itu kalau saya loh ya, kalau yang lain-lain ya terserah gitu. Karena kalau saya mencoba mencari pembenaran ilmiah atas sesuatu yang tidak ilmiah, nanti kita repot. Karena yang ilmiah ini nanti suatu saat akan salah gitu. Karena yang namanya sains itu tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran baru, kebenaran lama ditinggal gitu saja. Itu adalah sains itu. Makanya saya seneng gitu ya. Seneng sama sains itu. Karena apa? Enggak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada yang, salah ya? Oke, sorry. Gitu aja. Gitu. Enggak usah ngotot-ngotot gitu. Nah dia kalau kesadaran itu sendiri hanya dimiliki pada saat kita hidup. Kesadaran itu hasil kerja otak kita. Pada saat otak kita enggak bekerja, ya sudah enggak ada gitu. Itu biologi loh ya. Nah kalau mau belajar ilmu yang lain, ya monggo. Tapi kalau biologi, ya seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Iwasan atas penjelasannya. Monggo, singkat kenalkan jati dirinya Mas. Ya, perkenalkan nama saya Zen, saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya percaya bahwa di 2045 itu adalah dividen demografi, bukan bonus demografi. Jadi dividen itu kan kita dapat ketika kita investasi gitu. Makanya dari sekarang kita investasi di dunia pendidikan. Ini pertanyaannya mungkin agak receh tapi pengen dapat perspektif mungkin dari Mas Bintang Emon dulu nanti. Karena baru-baru kemarin itu kita tahu bahwa banyak influencer yang diajak ke IKN gitu. Jadi kalau pendidikan sepenting itu, dari perspektif influencer yang belum diajak nih, apakah IKN itu lebih penting dari memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia? Karena gini, saya dari timur juga, kalau melihat tema nation itu kan berbangsa menurut saya, dan dalam Sumpah Pemuda juga dikekangkan oleh para pendahulu kita yang muda-muda berbangsa, bahasa yang satu gitu. Pertanyaannya gimana caranya kami yang mendapatkan mungkin disparitas atau teman-teman lain mesti merasa
punya nation yang satu Indonesia, sementara akses terhadap pendidikannya itu masih berbeda gitu. Karena di Jakarta ini saya kaget gitu ketika awal-awal ke Jakarta merantau kuliah. Di sini siswa SD itu dijemput pakai bis gitu. Kalau di pinggir-pinggir Indonesia, daerah-daerah masih mendapatkan disparitas itu anak-anak SD itu harus berenang kali gitu. Atau naik jembatan yang di atasnya pakai tali, terus tali lagi harus dipegang gitu. Jadi Mas Bintang mungkin bisa memberikan perspektif ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas yang dari Bima. Monggo, Dr. Bintang Eman, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingat betul penanya yang maju mengidentifikasi pertanyaannya tuh bahwa itu adalah pertanyaan yang receh. Lalu bertanya ke saya yang sudah pasti akan memberikan jawaban receh. Itulah bukti pentingnya pendidikan, Mas. Mengenai IKN. Kalau tadi bahasanya dividen demografi. Berarti dari awal diniatkan bahwa itu akan menjadi kunci untuk pertumbuhan manusia. Seperti tadi saya sudah sebutkan, saya tuh walaupun tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan gaya pendidikan yang baik, saya tuh sangat-sangat percaya bahwa pengetahuan itu benar-benar faktor penentu manusia itu akan memiliki banyak kesempatan atau tidak, kesempatan dalam hal baik ya. Jadi jelas saya mendukung apapun yang bisa mendorong pada percepatan pengetahuan itu nempel di kepala. Nah, mengenai IKN, saya rasa ya ada faktornya, ada kemiripan soal negara-negara yang pendidikannya oke, kayaknya mah ekonominya juga oke kan. Jadi berjalannya kayaknya beriringan gitu. Kalau ekonominya jelek kayaknya saya belum pernah nemuin yang ekonominya jelek lalu pendidikannya bagus tuh, nggak tahu. Mungkin saya memang nggak tahu aja. Cuma ya memang nggak tahu kan. Sorry ya, ini orang-orang ngobrol 2:30 tuh kayak gini. Nah, mungkin ya yang diambil. Kenapa? Ada panggilan. Oh iya, siap. Nasib laki-laki panggilan. Enak ya dia ada caranya gitu ya. Kewajiban, menjalankan kewajiban beliau. Matur nuwun ke Dr. Yohasan. Gitu. Nyuwun tepuk tangannya yang paling keras buat Dr. Matur nuwun Dok, matur nuwun Dok. Mungkin ya niat baiknya Pak Jokowi. Kenapa Mas Abraham? Kenapa ada nama itu langsung ada ketawa itu kenapa? Why? Yang dari tadi dibahasakan oleh moderator kita Pak Jokowi ini dan itu. Saya mencoba berdiri di posisinya Pak Jokowi. Posisinya yang mendukung Pak Jokowi. Bahwa mungkin ada yang diperjuangkan dari sisi ekonominya itu. Kayak yaudah ekonomi dulu bagus, mudah-mudahan pendidikannya berjalan baik. Sekarang yang kita persoalkan apakah benar-benar IKN itu akan mendorong percepatan ekonomi? Nah, itu kan yang harus dihitung. Prosesnya kan ada dalam membentuk, dan saya pengen bangun ibu kota baru di luar. Prosesnya tuh ada, ya beberapa contoh di luar juga ada. Tapi dalam praktek itu bagaimana? Apakah dicepet-cepetin agar bisa proklamasi di situ, 17-an di situ? Atau benar-benar memaksakan hal-hal yang belum siap? Itu kan hal yang bisa kita perdebatkan di situ. Tapi masalah niatnya ya saya coba berdiri di yang mendukung Pak Jokowi, melihat ya agar punya banyak view. Mungkin yang diperjuangkan adalah seperti itu. Cuma yang harus saya akui dan ceritakan di sini kayaknya ada beberapa pihak yang memang menikmati keadaan
pendidikan kita saat ini, dengan tingkat pendidikan kita yang seperti ini, tingkat literasi kita secara umum seperti ini maksudnya memang benar-benar di ujung ya, benar-benar belakang gitu. Mungkin ada yang menikmati ini. Ya kayak contohnya Pilpres kemarin, lagi-lagi saya singgung soal bagaimana proses berdemokrasinya. Ada pihak yang mencoba menjalankan diskusi terbuka kayak gini untuk ya sedikit melatih bagaimana diskusi dua arah untuk melihat hak dan kewajiban. Tapi kan ada pihak-pihak juga yang tidak mengambil jalan itu karena merasa kayaknya senam 17-an atau sound dengan musik dem 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 atau bukan saya ngomong tapi kedengeran ya. Hal-hal kayak gitu dimanfaatkan. Nah, saya merasa memang ini jadi hal yang dipelihara juga oleh sebagian orang. Itu yang mirisnya. Ada yang menikmati dari keadaan seperti ini, yang padahal yang dirugikan tuh orang yang sangat-sangat banyak. Kita kan kita by data ya, termasuk negara yang paling gampang marah di sosial media. Ya, kita sering dikenal Indonesia dengan keramah tamahannya. Tapi ketika kita berbicara di sosial media, gampang banget untuk menghujat pihak-pihak tertentu. Bahkan banyak saya temuin kasusnya apa nih? Misalnya kasusnya orangnya namanya Rafli. Tiba-tiba ada orang dengan akun Instagram yang namanya Rafli, padahal bukan pelakunya, diserang, diomelin. Dan itu banyak. Itu kan sosial media atau digital sekarang menghadirkan ruang untuk berbicara bagi orang yang seluas mungkin. Nah, PR-nya adalah kita nih masih, ya kalau berkaca dengan tingkat pendidikan ya, tingkat literasi, berbagai kecerdasan kita kan juga masih perlu didorong lagi dalam berdigital, dalam bersosial di media. Itu tuh butuh kecerdasan emosional tentang bagaimana ada fakta ini, apakah gua harus marah tentang ini? Kita ngelihat orang gendut, apakah gua harus ngatain orang ini? Itu kan yang gak banyak dimiliki, makanya riuh banget di sosial media. Lalu juga bagaimana kecerdasan menerima dan menyampaikan pesan. Ada orang yang gak bisa, dianya yang gak bisa menerima pesan secara langsung, dianya yang marah-marah. Kayak sistem belanja COD sekarang. Ya kan? Dia yang gak baca ketentuannya bahwa COD itu ya udah bayar di tempat, orang yang nganter itu mah kurir, gak ada urusannya. Cuma dalam prakteknya kan dari 10 kejadian 9 pembelinya bawa golok gitu. Gak ada, mas, balikin nih. Nah itu mungkin lucu ya, karena sekali kita lihat juga terhalang kaca. Kalau kejadian di kehidupan kita, punya tetangga, punya orang sekitar yang seperti itu kan amat sangat bahaya. Jadi buat saya itu hal-hal yang urgensinya lumayan tinggi, apalagi tadi disampaikan ada yang ke sekolah harus naik tali kayak Ninja Warrior gitu. Iya kan? Kalau memang mau berfokus pada kesejahteraan jangka panjang, jelas menurut saya yang harus dibelain adalah bagaimana bagian otak yang paling utama dalam manusia itu bisa tumbuh dan terlatih lebih kuat gitu loh. Karena gini, kita hidup di era digital sekarang yang informasi sumpah gampang banget masuknya. Kita sehari mungkin menggunakan Instagram, TikTok itu bisa 2 jam. 2 jam kalau dibagi dengan sosial media yang formatnya 1 menit seperti itu, kita bisa lihat 200 video. Dalam tiap harinya, 200 pengetahuan baru. Tapi coba kalau teman-teman ingat, pas mau tidur berapa yang nempel? Nah, gak ada. Jadi kecerdasan yang perlu dibangun tuh ya untuk menyesuaikan dengan zaman sekarang, untuk tetap survive. Kalau itunya loss, menurut saya kehilangannya akan jauh lebih banyak. Tentang bagaimana pemerintah menyikapi pendidikan masyarakat, ya benar-benar simpel aja. Lihat aja para pejabat yang oke itu, yang tinggi-tinggi itu, anaknya sekolahnya pada di mana? Apakah di swasta yang emang
satpamnya minimal 2 atau di SDN 06 Tegal Alur. Itu yang menurut saya harus dikoreksi, dan sikap saya sampaikan di sini jelas, saya mendukung penuh apapun yang bisa mendorong meningkatnya kecerdasan dalam masyarakat Indonesia. Kalau tadi disampaikan ada kecerdasan semut untuk dia kesalaman dan kemudian dia mengambil peran masing-masing itu tadi. Jadi kalau ada cerita cerita kisahnya Kandiarong itu masyarakatnya udah seperti itu. Artinya mana yang bisa berburu ya berburu, yang bisa ngambil perkebunan ya, corn itu dia kan nanam sebenarnya, orang-orang Indian ini nanam juga. Dia lakukan itu gitu. Tapi itu sudah tanpa MPH, meritokrasi, P-nya tadi apa, Mas? Pragmatis ya, sama anesnya. Jadi sebenarnya udah ada di masyarakat itu, dan itu menjadi inspirasi karena dibincangkan dan dibukukan. Jadi dianggapnya itu inspirasi revolusi Prancis gara-gara mereka ini hidupnya emang egaliter yang tadi itu. Jadi ada seperti masyarakat itu, tapi bertahan beribuan tahun sampai ada kolonialisme yang merusak itu. Jadi mungkin Mas Abraham bisa jelasin itu kok bisa ada, ternyata ada gitu, nggak harus canggih gitu, tapi udah ada. Karena saya kalau baca bahwa membunuh Kabil ya, itu juga karena persembahannya yang satu pertanian, satu lagi peternakan. Jadi sebenarnya udah ada dulu peternakan dan pertanian ini. Itu Mas. Jadi sebenarnya kecerdasan itu waktu Adam diturunkan dengan nama-nama itu jangan-jangan sudah diajarin seperti itu. Cuman ini ya tadi ada orang yang serakah, bikin hierarki, akhirnya dia mengeksploitasi yang kastanya lebih rendah istilahnya. Itu mungkin tanggapan aja Mas. Coba mungkin kalau sampean punya penjelasan lain, monggo. Kalau mau dibungkus itu masalahnya sebenarnya kemampuan manusia untuk bisa mempersepsi waktu. Nah ini apa sih sambungannya kan gitu. Gini, akan coba saya jelaskan pendek-pendek nih. Selangkah demi selangkah. Sebenarnya mengontrol orang pada tempatnya masing-masing itu strateginya juga strateginya juga berkembang. Kalau misalnya dari kesadaran masing-masing oke, itu bagus, tapi dulu juga ada kasta misalnya, sehingga tidak ada pergerakan vertikal yang terlalu banyak. Atau mungkin dari primbon, kamu cocok usaha air, wes dia nggak akan mimpi jadi presiden. Kamu usaha mebel, wes nggak mimpi jadi presiden dulu. Pace, bazi, feng shui dan segala macam itu salah satu dalam tanda petik fungsinya adalah social control. Agar semua bahagia pada tempatnya masing-masing dan merasa bahwa ini adalah ciptaan Tuhan, kamu pokoknya di situ kan gitu. Tapi kemudian kita masuk pada masa informasi yang begitu banyak dan kita semua punya mimpi yang bebas. Hanya manusia yang bisa punya mimpi, waktu. Dia bisa melihat waktu ke masa depan, saya pengen jadi ini dan bisa kok. Padahal faktanya tidak semua bisa. Karena ada kapasitas diri. Bahagia itu bukan, kalau kamu dikasih pekerjaan yang di luar kapasitasmu, kerjamu ya stres. Kalau kamu dikasih sebuah pekerjaan yang sebenarnya itu di bawah kapasitasmu di atas pekerjaan itu, pekerjaannya membosankan. Itu teorinya dari Jack Elliot justru. Dia mengatakan yang bahagia itu pada pekerjaan yang tepat pada kapasitasnya. Jadi dia cukup mengerjakan efektif dan cukup bahagia kan gitu. Tapi kan sosial kita membuat kita boleh bebas bermimpi, seolah-olah kita bisa mendapatkan apa saja dan kemudian melakukan segala cara untuk mendapatkan itu. Nah, itu fondasi dasar dari kemudian rasionalisasi terhadap apa yang dia lakukan jadi sangat lebar. Karena gara-gara mimpi itu tadi lah. Semua orang jadi bebas bermimpi. Ini next time ya, karena di sini sudah sangat malam. Ini hasil obrolan sama iblis sebenarnya. Serius. Aku pernah sedikit wawancara sama dia, agak susah tiketnya memang. Nah, katanya kamu mencoba seluruh manusia, kamu pakai teknologi apa, kamu pakai metodologi apa kan gitu. Dan itu ada penjelasannya, salah satunya adalah di ini tadi. Tapi mungkin saya tidak bisa menjelaskan malam ini dan menurut saya ada sesuatu yang lebih efektif nih. Ada sesuatu yang pengen saya sampaikan ke teman-teman sepertinya akan lebih
berguna gitu. Intinya gitu dulu nanti ya. Nanti kita explore lebih lanjut next time. Tadi ada kalimat dari Juragan Emon ini tadi yang menarik bahwa saya pengen memahami sebagai Jokowi dari sudut pandang Jokowi. Luar biasa. Maksudnya, tapi saya pengen kamu nonton sebuah YouTube. Saya mau ngasih, kamu search nanti di YouTube agar sedikit paham. Karena gini sebenarnya, saya pengen ngerangkum sedikit aja. Apakah kemudian sebuah negara memberi pendidikan, membuat kesehatan yang baik, itu untuk kepentingan bersama sebenarnya? Kamu bisa ngomong, oh iya itu bagus. Tapi bisa juga dari sudut pandang utilitarian enggak juga. Kenapa dia harus bikin pendidikan yang baik, kenapa harus bikin sekolah yang baik? Karena harus ada pergerakan resources nih, sumber daya nih. Pemimpin tidak bisa berdiri sendiri. Pemimpin itu harus punya anak buah yang mendukung kepemimpinannya. Kenapa anak buah mau menjadi mendukung pemimpinnya? Karena dia dibagi resources sumber daya nih. Apa sih pemimpin? Dia punya otoritas untuk membagi sumber daya, itu aja urusannya. Kalau tidak ada sumber daya yang dibagi, dia tidak akan bisa menjadi pemimpin. Pertanyaannya sumber dayanya dari mana? Kalau negaranya demokratis, tidak punya banyak sumber dayanya adalah manusianya. Semakin manusianya pintar, semakin lama umurnya, sumber dayanya akan semakin banyak dan semakin banyak yang bisa dibagi. Bahaya kalau negaranya punya banyak tambang, dia nggak perlu pekerja orang pintar-pintar. Karena dia tinggal bisa ngambil tambang, dijual, ada sumber daya yang dibagi, rakyat udah jalan sendiri aja. Karena saya bisa memperpanjang kekuasaanku dengan membagi sumber daya dari effort yang tidak perlu mengabdi kepada masyarakat. Kan gitu, prinsipnya kan gitu. Harus diingat, pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu punya kekuasaan untuk membagi resources, itu aja. Dan resourcesnya dibagi ke siapa? Kenapa tidak ke rakyat? Lemah kalau dia dibagi ke rakyat. Kekuasaannya. Dibaginya pasti pada pendukungnya. Karena kalau pendukungnya tidak dibagi sumber daya, dia akan mendukung pemimpin yang lain, lemah dia. Oke ya, ini make sense ya. Tapi itu pendek. Kalau Anda mau nonton lebih panjang, cari video YouTube yang judulnya Rule for Rulers. Peraturan untuk para pemimpin. Itu video yang menurut saya sangat menarik untuk menjadi insight. Gimana sih sebenarnya resources yang berjalan, motif-motifnya. Nah jadi ini tadi Juragan Emon tadi kalau mau ngerasain jadi pemimpin gimana sih? Sepertinya video itu akan sangat membantu untuk memberi perspektif gimana jadi pemimpin. Karena kita jadi rakyat tuh enak nggak ngerasain. Seperti komentator sepak bola. Goblok tendang, tendangan pojok, tinggal sejak nil cok, gitu, enak kamu ngomong, karena memang tidak mengalami situasi realnya di situ. Ketika mengalami situasi realnya, itu ada sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Kita lihat aja lah, banyak aktivis yang luar biasa, ketika masuk pemerintahan juga melempem. Saya nggak mengatakan bahwa mereka kemudian berganti semangat. Bisa jadi mereka tetap semangat, tapi keadaannya memang tidak memungkinkan untuk berbuat seperti itu tanpa membahayakan dirinya. Pertanyaannya kemudian adalah dia harus menimbang antara perang panjang atau perang lantang. Lantang tapi mati besok, atau aku dim-dim tapi panjang. Kalau mau nge-track lebih lanjut, lihat strateginya misalnya Yi Sun Sin atau strateginya Von Bismarck untuk bisa menyatukan Jerman. Itu menarik banget bagaimana dia mengambil posisi seolah-olah gini-gini dan strategi dan seterusnya lah. Artinya things tidak sesimpel itu ketika memang kita benar-benar masuk ke dalamnya. Kadang-kadang penonton itu gampang lihatnya tanpa kita benar-benar punya empati. Menurut saya ketika Dr. Rio tadi mengatakan bahwa modalnya manusia dan hewan itu berbeda. Saya sangat setuju. Dan modal manusia untuk bisa menjadi makhluk komunal ini adalah kemampuan empati. Kemampuan merasakan menjadi orang lain sehingga kita tidak mudah ngomong menyalahkan hanya karena perbedaan, hanya karena kita tidak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Menurut saya sangat penting itu kita membangun empati dan membangun pengetahuan agar modal kita semakin lengkap untuk bisa memprediksi masa depan dan menuju arah yang memang kita inginkan. Matur nuwun, terima kasih.